Akbar. Ahmad Tristan Putra Pradana. Alfian. Andira Naila Alkarna. Anggun Ashifa Agustina. Antonio Calvarian Junior. Elki Febrian Nur. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu-minggu yang lalu. Yang minggu yang lalu kita sudah belajar tentang menyambut usia balik, sekarang yaitu tentang P5. Anak-anak sudah hafal lagu P5? Coba hitungan ketiga kita nyanyikan lagu P5 bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, barusan kita sudah menyanyikan lagu P5. Nah, sekarang kita masuk ke materi P5. Coba anak-anak perhatikan ke papan depan ya, papan tulis. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan dengan ekoprint. Ya. Untuk materi kita hari ini yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan ekoprint. Mungkin di bayangan anak-anak apa itu ekoprint? Ya toh? Ya. Pak Guru yakin sama bertanya-tanya apa itu ekoprint? Nah, coba anak-anak perhatikan dulu, nanti pasti ada penjelasan apa itu ekoprint. Ya toh? Kemudian lanjut. Nah, daftar isi pendahuluan. Kemudian untuk pertanyaannya, ya, untuk pertanyaannya, apakah kalian tahu apa itu P5? Tahu? Apa kepanjangan dari P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila disingkat menjadi P5. Ya. Kedua, apakah kalian tahu bagaimana mencintai alam? Ada yang tahu? Ya toh. Cara mencintai alam? Angkat tangan. Yang tahu? Coba yang tahu angkat tangan. Eka. Menjaga kebersihan lingkungan. Ada lagi? Tidak menebang pohon secara Kenapa? Tidak membuat polusi. Betul. Jadi cara kita untuk mencintai alam, kita harus menjaganya, merawatnya, kemudian tidak menebang pohon sembarangan. Apakah kalian pernah mendengar ekoprint? Pernah nggak? Pernah nggak? Belum pernah. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Mungkin yang sudah pernah, Pak. Saya pernah melihat kakak saya dulu waktu SD bisa. Mungkin yang lain belum pernah. Nanti kita cari tahu apa itu ekoprint ya. Tujuan pembelajaran, perhatikan untuk tujuannya. Peserta didik memahami konsep gaya hidup berkelanjutan. Kedua,
peserta didik mengenal dan mempraktekkan teknik ekoprint. Bagaimana cara membuat ekoprint itu nanti? Ya. 3. Peserta didik mampu menciptakan produk ekoprint sederhana. Ya, tidak sulit yang kita bayangkan. Kita buat sesederhana, yang penting menghasilkan. Buat apa? Buat yang lebih bagus tapi tidak menghasilkan. Lebih baik membuat yang sederhana tapi menghasilkan. Nomor 4, peserta didik menyadari pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan kreatif. Ya. Melakukan kegiatan kreatif itu salah satu contohnya yaitu dengan cara membuat ekoprint, memanfaatkan lingkungan. Ya. Terus lanjut. Nah, sekarang kalau tadi Pak Guru tanya apa itu ekoprint. Nah, sekarang pengertiannya. Ya. Kosan gaya hidup berkelanjutan, pengertian cara hidup yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Cara hidup yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan sosial ekonomi yang adil. Itu pengertiannya ya. Nah, ini pengenalan ekoprint. Pengenalan ekoprint. Di situ menunjukkan ada gambar apa anak-anak? Daun, ya tak? Daun yang dilapisi atau di apa namanya? Diberi alas kain, ya, diberi alas kain. Nah, itu nanti prosesnya bagaimana? Dan tugas anak-anak habis ini akan membuat semacam ini, yaitu ekoprint, ya, yang mana memanfaatkan lingkungan. Ekoprint berasal dari kata eko yang berarti alam dan print yang berarti mencetak. Eko itu tadi berarti alam. Kita mengambil sesuatu yang ada di alam, kemudian kita produksikan, kita print, kita cetak. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ditutup. Apa bahasanya ditutup itu? Diketuk sama palu, ya. Ekoprint adalah teknik mencetak atau pewarnaan kain dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, batang, ranting sebagai pewarna kain dan pembuatan pola. Seperti yang barusan Bapak sampaikan, nah itu nanti kita ambil daun yang ada di sekeliling kita, kemudian kita alaskan dengan untuk kita membuat proyek atau membuat proyek ekoprint. Perhatikan ke depan, praktek ekoprint persiapan bahan yang akan dipersiapkan ketika anak-anak mau praktek membuat ekoprint. Kira-kira alat apa saja yang digunakan? Kain katun, Kain katun, plastik, palu atau alat anak-anak, kemudian plastik. Itu alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat suatu produk berupa ekoprint. Itu alatnya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, siapkan kain yang bersih.
Kedua, susun daun dan bunga di atasnya. Maksudnya di atas kain. Kainnya tadi dibuat Kemudian tutup plastik agar tidak bergeser. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Setelah ini kita coba tonton video sebelum kita melangkah mengerjakan sebuah proyek berupa ekoprint. Untuk kita mengetahui bagaimana langkah-langkah membuat ekoprint, silakan anak-anak perhatikan pada video berikut. Anak-anak sudah paham? Sangat mudah sekali. Kalau kita sekedar melihat itu akan mudah, tapi belum tentu semudah yang akan kita lakukan. Makanya nanti kita praktekkan bagaimana caranya kita menyesuaikan, mengikuti langkah-langkah apa saja yang kira-kira disiapkan. Ya, paham dari sini ya? Yes. Ya. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat produk berupa ekoprint, Pak Udin pengen tahu semangat anak-anak. Ya, semangat P5. Ayo tepuk P5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Ini Bapak bagi menjadi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi nanti proses pembuatannya itu melingkar, ya, melingkar. Ya, kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah bahannya dulu. Bahannya berupa daun. Ini disiapkan dulu. Kemudian ada kain, ya, kain putih, kain katun. Kemudian alatnya apa saja alatnya? Ada berhubung tidak ada alat pemukul, kita gunakan alat-alat tradisional seperti bulat-bulat yang biasa kita buat sampai. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, anak. Nanti hasilnya seperti ini. Perhatikan ya. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Agar lebih bagus lagi, diperhatikan, biar hasilnya memuaskan, maka harus telaten. Mukulnya harus telaten. Hati-hati, nanti kalau mukulnya terlalu keras, maka nanti plastiknya bisa sobek kan gitu. Maka harus hati-hati. Paham dari sini ya?
langsung jenis apa? Mbak, silakan. Dimulai dari kelompok 1 maju ke depan, nanti di semuanya. Semua. Ya, ini adalah hasil dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dilanjut kelompok 2. Ayo Mbak Eka. Hasil kelompok 2. Tepuk tangan. Kelompok cepat langsung tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, ini dengan pembuatan EcoGreen sudah selesai. Mudah-mudahan ini nanti bisa anak-anak kembangkan di rumah. Nanti silakan kalian membuat sendiri di rumah. Kita hiasi dengan rumah kita dengan hasil karya kita sendiri. Mari kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Yes.